Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang sekali lagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan Rasulullah itu pernah salamnya sampai 3 kali. Maka sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'atsu insyaallah. Puji syukur hanyalah bagi Allah Ta'ala Rabbul Alamin, Rabbnya semesta alam, yang mengurusi kita semua, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengurusi, memberikan rizki, menyembuhkan ketika sakit, melapangkan ketika sempit. Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, yang menyayangi, merahmati kita semua insyaallah. Dan salah satu bukti dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di masjid ini, di majlis ini. Disebutkan dalam sebuah hadis, salah satu golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, kita juga bersolawat semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya. Kenapa kalau kita bersolawat kita senantiasa menyebut juga keluarga dan sahabat-sahabatnya? Karena merekalah orang-orang yang bersama Rasulullah. Merekalah yang kemudian menjadi wasilah sampainya Islam kepada kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala meridhai mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga ingin seperti itu. Kita ridho dengan apa yang Allah Ta'ala berikan dan Allah Ta'ala ridho dengan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan pada siang hari ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti kita jaga dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini bisa menjadi sebab berkahnya usia kita, tambahnya umur kita, dan bertambah rizki ya. Man ahabba ayyabsutalahu fi rizkihi wa ayyun salahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa saja yang ingin umurnya ditambah ini bisa diberkahi, bisa memang usianya dipanjangkan dalam kebaikan, dan juga siapa yang ingin rezekinya diperluas, maka hendaklah dia perkuat hubungan dia, silaturahmi dia diperkuat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan hidup kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini rukunnya ada 3, Bapak Ibu.
Rukunnya ada 3. Beribadah kepada Allah itu rukunnya 3. Yang rukun yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rukun pertama ibadah itu adalah cinta kepada Allah. Nah, ibadah itu ketundukan, kepasrahan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan ada sebagian dari manusia, mereka menjadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah. Mereka jadikan berhala-berhala tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum, dan mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi awal dari ibadah mereka kepada berhala-berhala itu, ya, itu karena awalnya itu adalah mereka mencintainya sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Nah, kalau sekarang mungkin berhalanya bukan lagi bentuknya patung, bukan lagi bentuknya itu gambar-gambar, meskipun masih ada yang demikian. Mungkin sekarang bentuk berhalanya itu bentuk yang lainnya, ya, kehidupan duniawi, ya, itu bisa jadi lebih kita cintai. Kemudian sambungan ayatnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Nah, kita ini kan semua orang-orang yang beriman. Nah, iman kepada Allah, ada berapa rukun iman? 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini kalau ada kesempatan ini bisa dibahas satu-satu rukun iman ini, supaya kita semakin yakin, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Akhirnya karena mereka sangat cinta kepada Allah, ayat ini berbicara tentang kondisi para sahabat Nabi yang mereka sangat cinta kepada Allah. Mereka tinggalkan kampungnya, negerinya, Makkah, ditinggalkan hartanya, dia tinggalkan keluarganya, bahkan dia sampai bermusuhan dengan ibu bapaknya karena dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini bagaimana ini? Betulkah kita cinta kepada Allah? Betulkah saya cinta pada Allah? Betulkah bapak-bapak dan ibu-ibu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cinta kepada Allah ini atau iman kepada Allah Ta'ala itu pengorbanannya besar, ya. Dan balasannya juga besar, insya Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, di kesempatan ini, ya, kita ingin bagaimana kita, selain kita mengatakan bahwa kita ini cinta pada Allah, juga bagaimana kita mendapatkan kecintaan Allah. Apa saja cara-cara yang bisa kita lakukan. Dan sebenarnya bagaimana akibatnya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencintai kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Bapak-bapak sudah pernah mendengar di sini? Belum ya? Atau mungkin sudah tapi mungkin lupa mungkin.
Man adali waliyan, siapa yang memusuhi wali Allah, siapa yang memusuhi wali Allah, faqad adantuhu bil harb, maka aku maklumatkan, umumkan perang kepadanya. Siapa itu wali Allah? Siapa wali Allah? Man waliyullah, siapa wali Allah? In awliya'uhu illal muttaqun, wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman ini semuanya adalah wali Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah walinya orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Jadi orang-orang beriman itu adalah semuanya wali Allah. Maka barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka Allah Ta'ala akan umumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Ini cara bagaimana kita menjadi wali Allah ini. Yang pertama, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri, bertaqarrub kepada Allah dengan sesuatu yang sesuatu itu lebih dicintai oleh Allah, lebih dari hal-hal yang diwajibkan kepadanya. Jadi cara pertama agar kita menjadi wali Allah adalah kita melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Ada sholat 5 waktu, ada puasa bulan Ramadan, ada zakat, ada ibadah haji. Itu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada hal-hal lainnya lagi, berbakti kepada orang tua dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana supaya kita dekat dengan Allah? Cara yang pertama adalah dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian selanjutnya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba, kita ini semuanya adalah hamba Allah, ya. Tidaklah seorang hamba dia terus bertaqarrub, mendekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah sunnah. Ya, dia belum puas nih melakukan yang wajib. Saya ingin masuk surga lebih cepat. Nah, ibadah yang wajib, ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya puasa, kalau saya sholat, kalau saya puasa, kalau saya ibadah haji, kalau saya berzakat, apakah saya masuk surga? Naam, iya, kamu masuk surga. Masuk surga. Kalau ibadah yang wajib itu sudah dilaksanakan, pasti masuk surga. Tapi kita pengen lebih cepat masuk surganya, ya. Ada yang merangkak masuk surganya, ada yang lari, ada yang secepat kilat. Nah, kita ingin cepat masuk surganya. Maka supaya kita lebih cepat masuk surga, maka harus ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Ibaratnya kalau bapak ibu pergi mencari nafkah, pulanglah bawa uang, bawa beras, plus bawa buah-buahan. Pasti yang di rumah senang. Bukan hanya kopi yang disiapkan, goreng pisang disiapkan, ya, lontong disiapkan, pecel disiapkan, karena senang. Yang dibawa bukan cuma beras, tapi bawa buah-buahan, bawa roti dan lain-lain sebagainya. Demikian pula, ya, ketika Allah Ta'ala wajibkan sholat, kita tambah dengan yang sunnah, sholat witir, ya,
sebelum tidur atau setelah tidur, ya. Salat tahajudnya, salat duha, salat rawatibnya, qabliyah dan ba'diyah terus dijaga. Ini semua mendatangkan kecintaan Allah. Hatta uhibbah. Nah itu setelah yang wajib, kemudian yang sunnah, jangan dibalik-balik. Lantas apa yang akan kita dapatkan setelah Allah Ta'ala mencintai kita? Qala Ta'ala fi hadisil qudsi, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, maka pendengarannya akan diarahkan kepada sesuatu yang Allah Ta'ala cintai, ya. Ini pendengarannya nggak suka kalau dengerin orang-orang yang suka gibah, suka gosipin, orang-orang yang suka mencela. Ini udah nggak suka telinganya mendengar hal-hal demikian. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan demikian juga penglihatannya hanya untuk melihat yang Allah Ta'ala cintai, ridhoi. Kemudian wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya juga demikian, tangannya akan melakukan yang Allah Ta'ala sukai. Demikian pula kakinya. Dan kemudian di ujung hadis ini, wala in sa'alani la u'tiyannahu, kalau dia minta pada Allah, kalau dia berdoa pada Allah, Allah Ta'ala janji akan memberikan apa yang dia minta. Wala in sa'alani la u'tiyannahu. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, aku benar-benar pasti akan memberikan yang dia minta. Begitu. Kalau Allah Ta'ala sudah mencintai, ya. Kalau Allah Ta'ala sudah mencintai hambanya. Cuma kan kalau kita kadang-kadang, ya, kadang-kadang inginnya itu kayak kalau film-film itu ada film jin itu minta makan, ada makan gitu ya. Nah, padahal doa itu 3 pilihannya. Ketika dia minta pada Allah, bisa jadi langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diijabah oleh Allah Subhanahu, dikabulkan langsung pada saat itu juga. Bisa jadi memang belum saatnya diijabah, dikabulkan. Ada orang belum menikah, ya Allah saya minta anak, kan gak mungkin. Gak mungkin, dia harus nikah dulu kan, harus ketemu wali dulu, kan begitu. Gak mungkin. Dia berdoa, ya Allah saya ingin hafal Quran, kan gak mungkin juga. Besoknya dia lahir, dia bangun tidur langsung hafal Quran, gak mungkin. Ada tahapannya dulu. Jadi doa itu tidak selalu terkabulkan langsung pada saat itu juga. Bisa ditunda dan tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, bisa jadi Allah Ta'ala menyimpan doanya dan nanti dikabulkannya di akhirat. Nanti dikabulkannya di akhirat, ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih suka doanya nanti dikabulkan di akhirat, ya. Kata Rasulullah, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi itu punya jatah berdoa yang pasti dikabulkan. Nabi Nuh punya doanya sudah digunakan. Demikian pula dengan nabi-nabi yang lainnya. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau belum menggunakan doanya. Beliau simpan doanya di akhirat untuk menyelamatkan umatnya. Disimpan doanya untuk menyelamatkan umatnya di akhirat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi jangan khawatir dengan doa. Ya. Dengan doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dengan doa itu keburukan terhindar dan kita mendapatkan kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Ada seorang perempuan pada masa Rasulullah
Seorang perempuan ini kena penyakit ayan, ya. Kena penyakit ayan. Jadi dia kalau lagi jalan, kalau sudah kambuh itu ayan, dia jatuh dan auratnya terbuka. Maka perempuan ini datang kepada Rasulullah dan minta, "Ya Rasulullah, saya ingin sembuh dari penyakit ayan ini." Kemudian kata Rasulullah, "Ya sudah, saya doakan engkau sembuh, atau kau bersabar dan kau akan mendapatkan surga." Maka perempuan ini, "Ya udah, saya sabar aja lah mendapatkan sakit ayan ini, nggak apa-apa. Tapi ya Rasulullah, tolong doakan kalau saya lagi kambuh aurat saya tidak terbuka." Maka Rasulullah doakan, dan meskipun dia tetap ayan tapi auratnya tidak terbuka. Jadi perempuan ini lebih memilih balasan Allah Subhanahu wa taala nanti yang disimpan di akhirat. Wala in sa'alani la u'tiyannahu. Dan kalau dia minta, wali Allah kalau sudah minta, Allah tak akan ijabah. Kemudian wala in ista'adani la u'idannahu. Dan kalau dia minta pertolongan kepada Allah, pasti akan Allah tolong. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, itu kalau Allah Ta'ala sudah mencintai kita. Nah, lantas apa saja yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan kecintaan Allah? Ini saya sudah himpun beberapa hal, ya. Yang pertama adalah iman, ya. Iman, menguatkan iman kita kepada Allah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun. Seorang yang beriman dan kuat, dia lebih baik dan dia lebih dicintai Allah. Orang beriman, dia juga bisa produktif, dia juga lebih kuat, itu lebih dicintai oleh Allah. Kecintaan yang pertama, cinta karena imannya, cinta karena dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Jadi insya Allah kita yang ada di masjid ini adalah orang-orang yang dicintai Allah karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita mendapatkan kecintaan Allah adalah kita menjadi orang-orang yang sabar dan tawakal. Menjadi orang-orang yang sabar dan tawakal. Ya, kita memahami bahwa kehidupan di dunia ini tidak lempeng-lempeng saja, tidak lurus-lurus saja. Kehidupan di dunia ini, siapapun, apapun kedudukan dia, bagaimanapun keadaan dia, sebanyak apapun hartanya, sebaik apapun kelihatannya, tidak ada yang lurus-lurus saja. Semuanya ada cobaannya masing-masing. Nah, ketika kita mendapatkan cobaan, musibah, maka kemudian kita bersabar, ridho dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Nah, ini juga mendatangkan kecintaan Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Sabar itu bukan berarti diam, ya. Sabar itu juga melaksanakan usaha-usaha. Kemudian setelah itu disambung dengan tawakal. Wallahu innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal, yaitu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menggambarkan dengan seekor burung. Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulikum. Seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya, la ruziktum kama yurzaqut thair. Kalian akan diberikan rizki sebagaimana burung. Ya. Nah, dia ada, tahu kita burung semua ya, minimal tahu suaranya burung ya. Minimal tahu suaranya, dengar suara. Macam-macam tuh suaranya. Ya. Tagadu himason wa taruhu bitonan. Burung itu dia keluar pagi-pagi dalam keadaan lapar. Nggak ada sarapan di rumahnya. Itu burung.
gak mungkin dia punya kulkas, gak mungkin dia nyimpan makanan di rumahnya. Tagdu himason, keluarlah dia pada pagi hari, wataruhu bitonan, dan pulangnya sorenya dalam keadaan kenyang. Ya, dan pas sore itu pulang udah nggak bawa tentengan lagi. Burung nggak ada yang bawa tentengan, nggak mungkin. Ya, itulah burung. Jadi kalau kita tawakalnya seperti burung, pasti akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga agar kita mendapatkan kecintaan Allah adalah dengan mensucikan diri lahir dan batin. Kalau mensucikan diri lahir itu ya dengan toharoh, ya, dengan wudu, mandi, ya, mandi itu, siwak, ya, kemudian ya mensucikan diri, membersihkan dari najis, itu mendatangkan kecintaan Allah. Itu mensucikan lahir, penampilan. Kemudian mensucikan batin. Mensucikan batin itu apa? Yaitu dengan taubat, ya, bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah taala mencintai orang-orang yang tobat dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Jadi kita mesti bersih lahir dan batin. Ya, orang Islam itu orang yang bersih, ya. Orang yang bersih lahir dan batin. Ya, kita tiap hari sholat, wudu, mandi, istinja, istijmar dan lain-lain sebagainya, izalatun najasah, membersihkan dari najis. Orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang bersih. Maka orang-orang yang bersih lahir dan batinnya ini akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah taala, kemudian selanjutnya yang mendatangkan kecintaan Allah ini, kali ini digabung dalam sebuah hadis, digabung dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang lebih dicintai oleh Allah? Qala, apa? Bapak-bapak? Ada 3. Ada yang nanya kepada Nabi, ini apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah? Yang dicintai banyak, tapi ini paling dicintai. Ada 3. Apa Bapak? Ibu-ibu? Yang pertama, ngasih makan. Nah, coba kita kembali ke ininya, ke hadisnya. Yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha. Sholat 5 waktu. Ya, sholat tepat waktu. Ya. Amalan yang dicintai banyak, macam-macam, yang dicintai macam-macam, tapi yang paling dicintai sholat pada waktunya. Terutama sholat di awal waktu. Ya. Bisa di awal waktu, di tengahnya, di akhirnya, tapi yang lebih dicintai lagi di awal waktunya. Maka selama kita masih diberikan kehidupan, ya, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, salat ini jangan sampai kita tinggalkan, ya. Apapun keadaan kita. Ini sayangnya umat Islam ini banyak yang masih ninggalin salat, ya. Dan banyak yang tidak tahu ilmu salat. Ya. Pas lagi sehat masih banyak yang sholat, tapi pas sudah sakit nih, kalau kita datang ke rumah sakit itu sudah pasti, ya, kebanyakan pasien itu nggak sholat, bingung dia sholatnya gimana ini, ya, tangannya disuntik, diinpus kan, tangannya diinpus, terus pakai kateter itu, ya, untuk buang airnya itu kan. Sudah bingung gimana cara sholat, akhirnya sholat ditinggalkan. Padahal sholat itu nggak ada istilah ditinggalkan. Ya, sholatlah, sholli qaiman, sholatlah kamu sambil berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan,
Kalau nggak bisa, sholatlah sambil duduk. Kalau nggak bisa, sholatlah sambil berbaring menghadap ke kanan, menghadap ke kiblat maksudnya. Fa'ala jambin. Kalau nggak bisa, disolatkan. Kalau udah nggak bisa lagi, ya. Ya kalau kalau baring nggak bisa, masih bisa pakai isyarat mata. Dikedipkan ya. Gerakan itu bisa menjadi isyarat. Bisa juga isyarat itu menggunakan telunjuk. Rukunya, sujudnya pakai telunjuk. Gimana itu? Itu kalau sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oh, jadi pakai telunjuk. Cuma telunjuknya doang yang bisa bergerak. Gini. Ya, lehernya udah nggak bisa gerak. Apalagi pinggangnya. Bisanya baring doang. Ya udah. Saya lagi sujud berarti begini. Iya. Nah, yang udah lagi sakit lah ini. Iya, itu sudah kalau dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, Udah nggak bisa kecuali bisa telunjuknya doang. Pakai isyarat sholatnya. Nah ini sayangnya banyak umat Islam yang nggak tahu ilmu sholat, ya. Kalau lagi sakit, ya. Kita bisa tayamum, ya. Tidak ada air, kita menggunakan debu, ya. Nah itu. Kemudian sholat ketika kita sedang safar, sedang perjalanan. Ada yang dikosor sholatnya, yang disingkat. Sholat duhur, sholat asar, sholat isya bisa disingkat 2. Sholat duhur dan sholat asar bisa digabung menjadi jamak. Sholat maghrib dan sholat isya bisa digabung. Nah ini banyak umat Islam yang ninggalin sholat. Bagaimana mungkin mendatangkan kecintaan Allah? Maka bagaimana negeri kita ini akan dicintai oleh Allah kalau umat Islamnya banyak yang suka ninggalin sholat? Banyak yang nggak ngerti ilmu sholat. Di nomor 10 kan tuh ilmu sholat itu, ilmunya semuanya nyari dunia. Sholat itu belakangan. Nanti kita panggil aja ustadz ngajarin sholat. Nantinya kapan? Ya. Nah itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. As-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat waktunya. Kemudian yang kedua apa ya? Yaitu birrul walidaini. Berbakti kepada ibu dan bapak, kepada kedua orang tua. Jadi ini banyak nih amalan yang dicintai. Dia sama temannya baik, sama tetangganya baik, ya, sama pedagang baik. Giliran sama orang tua berantem sama orang tua. Astagfirullahaladzim. Ya. Sama temannya bagi-bagi rokok, senang-senangan, bercanda-canda, ketawa-ketawa. Giliran ketemu orang tua dibentak-bentak orang tuanya. Nah ini kebalikannya. Birrul walidaini, padahal ini nggak susah-susah amat nyari surga. Surga itu ada pintunya, ada di kedua orang tua. Surga ada di bawah telapak kaki. Iya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah Ta'ala sudah memerintahkan agar kamu tidak menyembah kecuali pada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibar. Kalau kedua orang tua itu sudah mulai sepuh, sudah mulai renta, ahaduhuma au kilahuma, salah satu atau keduanya sudah mulai tua, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kamu mengatakan janganlah kamu mengatakan untuk kedua orang tua. Mudah kesinggung. Nggak tahu betul nggak bapak-bapak? Kalau anak bantah dikit tuh, kalau kita sudah tua itu mulai cepat kesinggungnya ya, cepat kesel, kesinggung. Ya bagi kita mungkin kita sudah menjadi orang tua, kita juga sudah merasakan kadang-kadang itu kesel banget kalau anak sudah mulai susah diperintahnya, disuruh nyuci piring susah, suruh nyapu susah, ya Allah. Ya. Nah ini kalau kita ingin dicintai Allah Ta'ala, yang kedua setelah sholat adalah bakti kepada kedua orang tua. Gimana kalau ternyata ibu bapaknya sudah tidak ada?
ibu bapaknya sudah meninggalkan dia. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa kalau kedua orang tua sudah tidak ada, maka kita bisa berbuat baik kepada teman-temannya, kepada saudara-saudara orang tua. Ada paman, ada Pak D, ada Bude, ya, berbuat baik kepada mereka karena mereka adalah saudara-saudaranya orang tua. Selain itu juga jangan lupa mendoakan orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah kedua ibu bapakku. Ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku ketika kecil. Nah, ini menurut para orang soleh zaman dahulu disebutkan bahwa satu hari saja kita tidak mendoakan orang tua, itu hari itu kita akan ditimpa kesulitan. Jadi jangan sampai lupa dalam satu hari itu mendoakan orang tua, ya, terutama dalam sholat. Satu hari saja kita lupa itu kita sudah menjadi anak durhaka, ya, lupa. Kalau dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Bapak Ibu kenal ya Nabi Ibrahim ya? Nabi Ibrahim ayahnya beriman atau tidak? Ayahnya enggak beriman ayahnya. Tapi Nabi Ibrahim masih pengen ngedoain ayahnya. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Ya Allah, ampuni bapakku, dia itu orang yang tersesat. Meskipun kafir, Nabi Ibrahim ingin mendoakan orang tuanya, bapaknya. Sangat sayang dia kepada bapaknya. Sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak boleh seorang beriman mendoakan orang yang kafir, mendoakan ampunan, nggak boleh. Kalau kita alhamdulillah punya orang tua yang beriman dan kita bisa mendoakan orang tua, Nabi Ibrahim tidak memiliki orang tua dan tidak bisa mendoakan orang tuanya. Maka Nabi Ibrahim karena dia tidak bisa mendoakan orang tuanya, dia doakan anak-anaknya. Ya, Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Rabbana wab'as fihim rasulan. Ya Allah, utus dari kalangan anak cucuku seorang rasul. Yatlu alaihim ayatihi, ya ayatika, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka alkitab dan hikmah. Jadi Nabi Ibrahim ketika tidak bisa mendoakan bapaknya, Nabi Ibrahim beralih secara sungguh-sungguh mendoakan anak-anak keturunannya. Nah, kalau kita diuji ternyata takdirnya tidak punya orang tua yang beriman, maka jangan lengah untuk mendoakan anak-anak keturunannya menjadi anak-anak yang soleh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kedua, ya, agar kita mendapatkan kecintaan Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga disebutkan di sini, qultu summa ai, lantas apalagi wahai Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad, berperang di jalan Allah Ta'ala. Nah, kalau ini kan gak ada di Indonesia ini, orang berperang kan, bukan tempatnya perang di Indonesia ini. Ya, berarti kita bisa membantu, ya, seperti saudara-saudara kita yang di Palestina, ya, di Gaza. Kita bisa bantu dengan doa, bantu dengan memberikan bantuan, mendukung, menyebarkan pemahaman tentang perjuangan dan lain-lainnya. Tapi minimal dua hal tadi, ya, sholat tepat pada waktunya, dan yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal selanjutnya yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah
Ini masih sama dengan hadis sebelumnya. Ada juga orang yang bertanya, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Jawabannya iman kepada Allah. Ya, sama dengan yang tadi sebenarnya. Iman pada Allah itu pembuktiannya adalah salat. Ya, kalau orang salat berarti orang yang beriman. Tapi kalau dia nggak salat, ya ngaku-ngaku doang iman. Ya. Salat itu adalah bukti keimanan. Kemudian apalagi? Silaturahim. Ya, silaturahim yang paling utama adalah silaturahim kepada orang tua. Jadi silaturahim yang paling utama itu kepada orang tua. Jadi masih sama ada sini. Kemudian yang ketiga di hadis ini amar ma'ruf nahi munkar, ya, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kemudian yang akan saya sampaikan di kesempatan ini juga, ini penting juga, ada dua lagi amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah, yaitu sururun yudkhiluhu ala muslim. Sururun yudkhiluhu ala muslim au kashfu kurbatin anhu au qada'i dainihi it'amuhu minal ju'. Ahabbul a'mal ilallahi azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membahagiakan orang yang beriman, orang Islam. Ini kita kan punya teman, punya istri, yang istri punya suami, punya anak, punya tetangga. Nah, kalau kita bisa bikin mereka bahagia, ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membahagiakan itu tidak selalu dengan harta. Bisa cuma dengan disapa doang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bahagia dia. Bisa dengan senyuman, dia juga bisa bahagia. Bisa dengan bercanda, ya, itu juga asalkan tidak berlebihan, itu juga bisa membahagiakan seorang muslim. Ada orang muslim yang sendirian kan, nggak ada yang ngajak ngobrol, diajak ngobrol, jadi bahagia dia. Nah, ini juga bagian dari amalan yang dicintai oleh Allah. Kemudian au taqdi an hudainan. Nah, ini paling senang ini. Membayari hutangnya. Nah, senang nih. Punya hutang dibayarin. Itu beban lepas itu ya. Nah, kita kan punya hutang semua nih. Itu kalau ada yang bayarin itu, beban itu udah lepas semua. Nikmat dunia ini kalau nggak punya hutang. Nah, itu amalannya paling dicintai juga. Cuma kayaknya tradisi membayar hutang ini kurang ada ya di Indonesia ini. Kurang ada. Padahal kalau di dalam zakat itu ada. Wal ghorimin, orang-orang yang punya hutang itu dapat zakat itu sebenarnya. Cuma ini bagaimana ini bisa ada gitu ya. Au tatrudu an hujuan, atau engkau menghilangkan laparnya. Ya, menghilangkan lapar juga bagian dari amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang insya Allah kita semua bisa melaksanakannya, disebutkan ai rabbi ayyu ibadika ahabbu ilaika, wahai Tuhanku, siapakah hambamu yang paling engkau cintai? Qala aksaruhum li dzikran, dia adalah hamba yang paling banyak menyebut Allah, yang paling banyak berzikir. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini kita bisa semuanya ya. Yang paling banyak berzikir kepada Allah, dialah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan alhamdulillah tamlaul mizan. Ya, ucapan alhamdulillah itu memberatkan timbangan. Kita nanti ditimbang teman. Dengan ucapan alhamdulillah satu kali, tamlaul mizan, timbangan itu terpenuhi. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u au tamla'ani ma bainas sama'i wal ardi. Ucapan alhamdulillah, ucapan subhanallah, alhamdulillah itu memenuhi langit dan bumi. Itu amalan yang kita anggap kecil tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Habis salat kita istighfar 3 kali, habis itu tasbih
33, tahmid 33, takbir 33. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, berzikir. Subhanallah tamlaul mizan. Ini langit dan bumi ini udah kepenuhan dengan ucapan alhamdulillah dan ucapan subhanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah dari prasangka-prasangka manusia. Maha suci Allah dari keburukan-keburukan. Maka amalan zikir ini penting. Amalan zikir ini kalau dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, zikir ini masalul ladzi yadhkuru rabbahu kam walladzi la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah itu bagaikan orang hidup dan orang mati. Kalau dia zikir, dia hidup. Kalau dia nggak zikir, dia mati. Kalau nggak mati pingsan berarti ya. Kalau nggak mati pingsan dia. Kalau dia nggak zikir. Bisa jadi ada dua orang duduk, yang satu zikir, yang satu nggak zikir. Itu sebenarnya di sisi Allah ada yang ini hidup, yang satunya mati. Ya. Zikir itu air, bagi hati itu bagaikan air dia. Hati ini seperti ikan. Kalau dia berzikir dia hidup. Tapi kalau hati nggak berzikir, ikannya mati. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, wadzakirina Allah katsiran wadzakiran. Salah satu hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah hamba yang paling banyak berzikir. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu basah karena zikir pada Allah. Dan alhamdulillah, nanti ketika kita meninggal ya, maka hendaklah ya yang kita ucapkan itu adalah zikir terakhir kita itu adalah la ilaha illallah ya, la ilaha illallah. Maka jika itu yang bacaan kita yang terakhir, insyaallah kita selamat. Maka penting juga bagi Bapak Ibu ya, kalau ada orang tuanya, ada tetangganya yang lagi sekarat, lagi apa, itu ditalkin ya, ditalkin telinganya pelan-pelan agar dia bisa ngucapin, diingatkan la ilaha illallah. Jangan dibiarin disetrum lagi supaya hidup gitu kan, di rumah sakit disetrum lagi, lupa ditalkin. Padahal yang penting itu kalau dia lagi dalam keadaan sekarat itu adalah ditalkin, diajarin kalimat tauhid yang akan menyelamatkan dia nanti di akhirat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang bisa disampaikan pada siang hari ini tentang hal-hal yang dapat mendatangkan kecintaan Allah. Tadi di awal hadis disebutkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cinta, maka janji Allah Ta'ala kalau dia berdoa, doanya akan dikabulkan. Kalau dia minta perlindungan, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, jika ini masih ada waktu setengah jam lagi, sekitar jam 11, kita buka untuk sesi tanya jawab. Demikian. Terima kasih. Ya.